Raja Tentara Bayaran. Bab 41. Meskipun Qiu Yue juga cantik yang dibawa oleh orang-orang kaya ini, Shen Lian sama sekali tidak khawatir tentang penderitaan Qiu Yue. Keahliannya ada di sana, dan Qiu Yue bukanlah salah satu dari gadis pemuja emas yang datang ke sini demi uang. Dia ada di kapal ini, pada dasarnya hadir sebagai teman. Shen Lian, yang telah mengetahui situasi di kapal, masih mengikuti kapten dan yang lainnya seperti biasa. Awak kapal pesiar tidak seperti yang lain alasan untuk diselamatkan. Shen Lian secara alami mengambil inisiatif untuk meminta bantuan, dan pada saat yang sama, dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi berbagai situasi secara terbuka. Sore harinya, saat matahari sedang terbenam di barat, saya melihat sebuah perahu kecil mendekat di hadapan kapal pesiar. Ternyata anak Mafu belum datang, melainkan pergi melaut terlebih dahulu untuk memancing, dan kebetulan saja untuk kembali saat ini. Tiba di kapal pesiar besar yang berlayar ke sini. Untuk sesaat, semua tamu berkumpul di geladak untuk menyambut tuan rumah yang menyelenggarakan karnaval. Shen Lian tahu bahwa targetnya akan segera muncul, jadi dia secara alami memperhatikan. Setelah melihat penampilan sebenarnya dari putra Mafu, ekspresi Shen Lian sedikit heboh sesaat. Setelah melakukannya dalam waktu yang lama, orang yang ingin dia culik ternyata adalah Ma An. Ya, Ma An lah yang telah diberi pelajaran olehnya beberapa kali sebelumnya. Karena waktunya terlalu singkat, Shen Lian dan Qiu Yue tidak mengumpulkan informasi apapun tentang siapa putra Mafu. Penyelenggaranya adalah putra Mafu. Melihat Ma An ini, Shen Lian tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Dia telah membiarkannya pergi setelah bujukan saudara perempuannya Shen Xiaoyu, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi. Ma An menaiki kapal terlebih dahulu, diikuti oleh Li Hu, dan kemudian orang lain berjalan, yang membuat Shen Lian memperhatikan selama 2 detik. Pria ini tidak sederhana, dengan langkah yang mantap dan dasar yang kokoh. Ia berjalan dengan gaya militer. Kapalan di tangannya dan rasa dingin di matanya menunjukkan bahwa ia jelas bukan seorang prajurit pasukan khusus biasa, melainkan seorang yang benar-benar memilikinya. Berada di medan perang. Prajurit yang berjuang dan memiliki sikap kekerasan pastinya adalah tipikal tentara bayaran. Bertemu dengan rekan-rekannya di sini, Shen Lian terkekeh. Jelas, ancaman terbesar bagi Shen Lian di kapal pesiar ini mungkin adalah tentara bayaran ini, tapi itu tidak masalah. Meskipun orang ini memiliki kekuatan, di mata Shen Lian masih belum cukup. Seorang tentara bayaran seperti ini yang tidak bisa menahan auranya hanya bisa mencapai level entry level di antara hantu neraka. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai prajurit yang berkualitas. Dia jauh di belakang bos top sejati seperti Shen Lian. Setelah berpikir untuk membunuh tentara bayaran terlebih dahulu, Shen Lian tidak melihat lebih jauh. Pada level Shen Lian, dia telah mencapai yang terbaik dalam penyamaran. Saat sebelum mengambil tindakan, Shen Lian hanya akan menjadi yang paling tidak mencolok dan tidak berbahaya orang biasa. Anda harus tahu bahwa intuisi orang sangat ajaib. Bahkan jika Anda berpura-pura ekstrim, terkadang Anda masih ragu dengan intuisi Anda. Oleh karena itu, kebiasaan berpura-pura Shen Lian saat ini adalah tidak mengamati apakah dia bisa, hanya dalam waktu yang sangat singkat waktu. Setelah Anda mengukur mangsa Anda dan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan, lupakan semuanya. Ma An tampak sangat senang saat sampai di kapal pesiar. Ia menyapa semua orang dengan ramah dan memerintahkan beberapa pengikutnya untuk membawa ikan hasil tangkapannya ke dapur, lalu memasuki lobi di lantai 1. Kapal pesiar Ma An dianggap kapal pesiar ekstra besar. Shen Lian membuat perkiraan kasar bahwa kapal itu tidak akan terlalu ramai untuk 200 orang. Dia memperkirakan kapal pesiar itu bernilai lebih dari 1 miliar masih menjadi masalah bagi Shen Lian. Ada beberapa keuntungan dalam hal ini. Ruang yang bisa dioperasikan akan lebih luas dan lebih mudah untuk dipindahkan. Pada saat Ma An dan rombongannya mengakhiri pesta mereka, hari sudah larut malam. Mereka berlari ke ruang pemantauan kapal pesiar. Shen Lian mengobrol dengan 2 anggota kru yang sedang menonton pemantauan mereka pergi. Lagi pula, dia bukan pekerja penuh waktu. Petugas keamanan tidak terlalu waspada. Ketika Shen Lian menawarkan untuk membantu mereka tetap waspada, mereka bergegas ke kabin kerja untuk minum. Melihat 2 anggota kru yang waspada pergi, Shen Lian dengan santai memutus pengawasan. Meskipun rencananya adalah menenggelamkan kapal, kebiasaan Shen Lian adalah tetap berhati-hati dalam segala hal. Setelah menyelesaikan masalah pemantauan, Shen Lian pergi ke beberapa tempat di mana dia meletakkan peralatan sebelumnya.
Setelah mengambil bagian yang tersebar satu persatu, Zhao Qi berhasil memasang pengacau sinyal sederhana. Setelah menyesuaikan kekuatan jamer secara maksimal untuk memastikan tidak ada lagi sinyal yang dapat diterima dari lokasi dalam jarak 1 km di sekitar kapal pesiar, Shen Lian menyembunyikan jamer dan kemudian berjalan ke depan pintu Ma'an. Ma'an, yang sedang menggendong dua wanita cantik dan hendak mengambil pistol dan pergi berperang, mendengar ketukan di pintu dan berteriak dengan marah, "Siapa itu?" Lalu dia meminta salah satu wanita cantik yang iseng untuk bangun dan membuka pintu. Tanpa pelatihan apapun dan setelah minum banyak anggur, kewaspadaan Ma'an telah turun ke titik terendah. Ketika dia tidak mendapat balasan dari orang yang mengetuk pintu, dia membiarkan seseorang membukakan pintu. Begitu dia membuka pintu, Shen Lian melihat seorang wanita yang terbuka. Dia bertanya kepada Shen Lian, "Siapa kamu? Ada apa?" Jelas, wanita itu sedikit terkejut ketika melihat Shen Lian. Dia tidak mengerti mengapa ada pekerja yang kembali mencari Ma'an saat ini. "Haha, saya seorang karyawan di kapal, kan? Bos Ma, kapten kami meminta saya untuk menelepon Anda," kata Shen Lian haha dan masuk ke kamar. Staf di kapal. Ma'an menjadi bingung. Melihat Shen Lian yang masuk, dia merasa takut. Ma'an bisa memastikan bahwa dia belum pernah melihat orang di depannya, tapi dia selalu merasa ada yang tidak bisa dijelaskan perasaan. "Ya, kapten kami sedang menunggu Anda, Tuan Ma'an, silakan segera pergi ke sana." Saat dia mengatakan ini, Shen Lian bergerak maju. Faktanya, apa yang dikatakan Shen Lian hanya untuk menutupi tindakannya saat ini. Kapten sedang mencari bos. Jika dia tidak datang langsung, bagaimana dia bisa mengirim seseorang untuk meneleponnya? Jelas ada yang salah dengan kalimat ini, tapi Ma'an yang kini sedang mabuk jelas tidak sefleksibel biasanya. Sementara Ma'an ragu-ragu, Shen Lian bergerak. Dia sudah menghitung jarak antara semua orang di ruangan itu. Shen Lian sudah sampai pada posisi di mana dia bisa menaklukkan mereka secepat mungkin. Kemudian ia terbang ke depan, menghalangi teriakan Ma'an yang hendak keluar dari mulutnya, lalu berhasil menjatuhkannya. Serangkaian gerakan tadi malam memakan waktu total 1,3 detik bagi Shen Lian. Penampilannya normal, yang dapat dianggap sebagai level rata-ratanya. Bab 42. Setelah membuat Ma'an pingsan, Shen Lian tidak terburu-buru memedulikan mereka. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke ruangan di seberang Ma'an. Shen Lian telah memperhatikan situasi di ruangan itu sejak dia mengetuk pintu kamar Ma'an. Begitu dia membuka mulutnya, pernapasan kedua orang di ruangan itu menjadi tegang bahwa sebagai pribadi Li Hu yang melindungi dan tentara bayaran harus ada di sini. Oleh karena itu, Shen Lian sengaja memilih alasan dan menggunakan waktu tercepat untuk menyingkirkan Ma'an dan yang lainnya. Setelah berbalik dan melihat ke pintu sekitar 1 detik, Shen Lian melihat bahwa pintu telah terbuka, dan suaranya sangat lembut. Jelas, orang yang membuka pintu mendengar percakapan di kamar Ma'an tiba-tiba berhenti. "Mengapa saya ingin membuka pintu untuk memeriksa? Saya sangat berhati-hati, hanya karena saya tidak ingin ditemukan oleh musuh yang mungkin." Melihat melalui pikiran orang yang membuka pintu, Shen Lian berbalik dan merunduk ke sisi pintu, lalu diam-diam menunggu orang di ruangan itu muncul. Perlahan, pintu terbuka, dan Li Hu yang menjulurkan kepalanya keluar melihat Ma'an dan yang lainnya yang tidak sadarkan diri di dalam ruangan. Saat ini, kepala Li Hu berada tepat di depannya. Tentu saja, Shen Lian tidak akan sopan. Ketika Li Hu mengira dia belum ditemukan, Shen Lian memukulnya dengan keras dan membuatnya pingsan. Para tentara bayaran di ruangan itu melihat Li Hu menjulurkan kepalanya dan kemudian berhenti bergerak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya, tetapi tanpa diduga, mereka langsung menarik Li Hu ke tanah. Melihat darah di wajah Li Hu, tentara bayaran itu langsung bereaksi dan meraih pistol di pinggangnya. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di ruangan itu, Shen Lian melihat Li Hu ditarik pergi. Saat tubuh Li Hu bergerak, Shen Lian juga bergerak pada saat yang bersamaan. Shen Lian membuka pintu dan bergegas masuk. Setelah melakukan ini, tentara bayaran itu mengangkat pistol di tangannya, dan moncong hitamnya diarahkan langsung ke Shen Lian. Tapi sebelum dia bisa menembak, kaki Shen Lian menendang pergelangan tangannya. Melihat pistol itu terbang menuju atap, tentara bayaran itu secara tidak sadar ingin meraihnya, tetapi dirobohkan oleh 3 gerakan dan 2 gerakan Shen Lian. "Hah? Siapa kamu? Bagaimana?" Tentara bayaran itu bertanya dengan dingin. Terlihat bahwa tentara bayaran ini sama sekali tidak takut mati. Memang benar,
Bagi orang entry level yang bisa mengalahkan iblis di neraka, mengesampingkan hidup dan mati adalah syarat paling mendasar mati begitu saja. Dia tidak menyangka akan ada master sekuat itu di tempat seperti ini. Apa? Shen Lian mengangkat kakinya dan menendang pistolnya ke samping, dan bertanya pada pria itu dengan penuh minat. Kenapa kamu memiliki keterampilan seperti itu? Kecepatanmu adalah yang tercepat yang pernah saya lihat. Aksen Cina tentara bayaran itu sangat aneh sehingga Shen Lian sedikit bingung. Kamu berasal dari negara mana? Shen Lian melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara dan bertanya. Dari Tiongkok. Jawab tentara bayaran itu dengan jujur. Saya besar di Vietnam, jadi ketika saya berbicara. Melihat Shen Lian mengerutkan kening, tentara bayaran itu tahu bahwa dia pasti salah paham bahwa dia berbohong, dan buru-buru menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Shen Lian merasa sedikit puas dan mengangguk. Komposisi tentara bayaran penuh dengan segala macam hal yang aneh. Ada berbagai macam orang dan kebangsaan. Tidak jarang ada orang Tionghoa Vietnam. Organisasi yang mana? Shen Lian bertanya lagi. Kemampuan iblis neraka untuk menjadi organisasi tentara bayaran nomor 1 di dunia tidak bergantung pada popularitas, tetapi pembunuhan kejam terhadap rekan-rekan dan berbagai musuh. Alasan mengapa Shen Lian bertanya kepadanya di organisasi mana dia bergabung adalah untuk tujuan sederhana bagaimana cara mengeksekusinya. Iblis neraka memiliki hukum besi. Menghadapi rekan-rekan mereka yang berada di pihak berlawanan, mereka harus memutuskan bagaimana mati berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Organisasi manapun yang telah merugikan anggota iblis neraka harus membuat mereka menderita sampai mati. Tentu saja, organisasi-organisasi yang tidak berani melawan hantu jahat neraka akan lebih mudah melakukannya. Bahkan jika mereka secara tidak sengaja berdiri di sisi berlawanan dari hantu jahat neraka, Shen Lian tidak hanya akan mempermalukan mereka seluruh tubuhnya, tapi dia juga akan dengan murah hati memberikannya kepada mereka. Itu adalah cara mati yang mudah. Jika suasana hati Shen Lian sedang baik, dia bahkan mungkin membiarkan mereka memilih cara mati mereka sendiri ekstrim. Setelah mendengar pertanyaan Shen Lian, murid tentara bayaran itu menyusut, dan ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya. Mampu menanyakan organisasi mana dia berasal, jelas bahwa dia bukan orang biasa. Meskipun tidak pasti apakah itu dunia tentara bayaran atau dunia pembunuh, cukuplah Shen Lian berasal dari dunia bawah tanah. Orang pertama yang dijatuhkan Shen Lian adalah Ma An dan partainya, yang berarti targetnya bukan pada dirinya, jika tidak, dia pasti akan menjadi orang pertama yang dicari. Dan seluruh dunia bawah tanah akan menanyakan pertanyaan seperti itu kepada satu orang, kecuali satu orang. Maka hanya ada satu organisasi. Siapa kamu dan mengapa kamu menanyakan pertanyaan ini kepadaku? Setelah terkejut, tentara bayaran itu berpikir sejenak dan bertanya. Karena, aku ingin memastikan cara kematianmu. Ayolah, aku sedang terburu-buru. Menghadapi orang yang sekarat, Shen Lian tentu saja tidak perlu menyembunyikannya. Setelah berbicara dengan murah hati, dia menunggu pekerjaan dengan penuh harap. Jawaban Bing. Meskipun dia telah melarikan diri dari roh jahat neraka sekarang, Shen Lian masih peduli dengan reputasi organisasinya. Tidak masalah jika dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya mengikuti aturan yang dia tetapkan sebelumnya. Yang mana yang harus saya tembak? Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, tentara bayaran itu tampak sedikit bersemangat dan mengajukan pertanyaan yang paling akrab dengan Shen Lian. Ini adalah bahasa gaul internal yang dibuat oleh Shen Lian sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan orang-orang iblis neraka membedakan antara kita dan musuh. Hah? Shen Lian memandang tentara bayaran itu dengan aneh, berpikir bahwa dia mungkin menabrak salah satu tentara bayarannya. Yang mana yang mengalahkan Oriole? Kalimat ini diterjemahkan berarti, kamu termasuk dalam kelompok yang mana? Ketika Hell Demon pertama kali didirikan, Shen Lian membagi berbagai departemen menjadi beberapa kelompok untuk menyelamatkan masalah. Pada awalnya, hanya ada kelompok tempur dan kelompok intelijen. Kemudian, seiring dengan meningkatnya reputasi Hell Demon, kelompok-kelompok itu tidak lagi memiliki manajemen yang sangat baik, jadi dukungan lainnya kelompok dan kelompok persenjataan dipisahkan. Kemudian, dengan pendalaman bisnis, hantu jahat di neraka telah melahirkan kelompok pembunuh mereka sendiri. Berbicara tentang kelompok Shen Lian, dia benar-benar tidak pernah berpisah. Bersambung.